Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin, ada bapak-bapaknya ini. Yang saya hormati dan Allah muliakan, tentunya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, bil khusus nikmat iman dan juga nikmat Islam. Harapan mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam semakin kokoh, semakin kuat, permanen dalam hati kita, sehingga kita Allah jadikan orang-orang yang husnul khatimah, iman dan Islam yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga perlu dan penting kita syukuri, alhamdulillah, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah sampai saat ini mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, tangan masih bisa mengayun, kaki masih bisa melangkah, mulut masih bisa makan, mulut masih bisa merasakan mana yang pahit, mana yang manis. Alhamdulillah, hidung pun masih bisa nyium, bisa membedakan mana yang wangi, mana yang bau. Berarti alhamdulillah. Kalau sudah gak bisa nyium kan bahaya. Ntar tai ayam disangkanya coklat. Ini penciumannya belum ada. Belum ada, lagi proses. Mudah-mudahan sehat ngomongnya. Amin ya Allah dan amin. Yang hadir di tempat yang mulia ini ataupun misalnya yang dimana saja di dunia nyata sama di dunia maya, di medsos, mudah-mudahan pada sehat, berkah selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam tentunya tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita tambah terus kepada baginda Nabi. Makanya tadi saya ajak istighfar. Apa tadi istighfarnya? Astaghfirullahaladzim li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu baca kalau di sana 100 kali. Terus baca satu lagi, Astaghfirullahaladzim li ahlil baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon ampun untuk kedua orang tua baginda Nabi, kemudian memohon ampun untuk ahlul baitnya, ahli keluarganya baginda Nabi. Siapa tahu mudah-mudahan hati kita semakin besar, semakin penuh rasa cinta kita kepada baginda Nabi dan ahlul baitnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kemudian ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, kata ulama, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Rokok, lain rokok udur, bukan. Rokok udur, tahunya rokok udur aja. Rokok itu bahasa Arab. Rokok itu artinya lembut, lain, lurus hati, lembut hati. Itu. Jadi man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan, man taraka, yang meninggalkan az-dzunuba, meninggalkan dosa, maka raqqa qalbuhu, hatinya akan lembut. Ketika meninggalkan dosa, hatinya akan lembut. Berarti kita harus selalu introspeksi diri. Manakala ketika kita mengedepankan hawa nafsu, hayangna marah-marahan baik, ambek-ambekan baik, uring-uringan baik, misalnya sedikit kesenggol-senggol, dikit marah, bentak-bentak. Orang mah ngomong sekali, orang yang marah mah 2 kali, 3 kali, makin banyak marahnya. Senggol dikit ngomong suaminya, marahannya nah. Marahan dia.
Hadirin kaum muslimin, orang yang meninggalkan dosa maka raqqa qalbuhu, maka akan lembut hatinya. Lembut hatinya. Fayaqbalu nasihata. Cirinya apa? Kalau orang yang lembut hatinya itu fayaqbalu nasihata wa yakhsha'ulaha, akan bisa menerima nasihat, bisa menerima pepatah, bisa menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yakhsha'ulaha, akan khusyuk dalam melaksanakannya ketika meninggalkan dosa. Dosa itu kan banyak. Memang bahasanya cuma dosa satu, tapi kan rupanya banyak. Rupanya banyak dosa itu. Ngomongin orang dosa, mitnah orang dosa, kemudian janji ingkar dosa, kemudian dikasih amanah tidak dipegang amanahnya, berkhianat dosa, janji bayar hutang meleset, karsok aja mulu. Kan itu bikin jengkol ya, bikin jengkel kan itu. Karsok itu kan bikin jengkel. Itu dosa, berarti termasuknya janji tidak ditepati. Nah, meninggalkan dosa, ngomongin orang, menghina orang, caci maki orang, nah itu termasuknya orang itu kalau sudah siap berani untuk meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu, maka lembut hatinya. Dinasehatin bakal nerima, diingetin bakal nerima, ditegur bakal nerima. Orang yang sudah meninggalkan dosa. Allah, barangkali kita nih hidup di dunia ini gak bakalan mungkin kita lepas daripada dosa. Iya, tidak akan lepas daripada dosa. Pernah saya sampaikan bahwa dosa itu ibarat seperti duri yang sudah dihamparkan di alam bumi ini. Walaupun kita jinjit, tetap aja kena. Pasti begitu, pasti aja kena. Nah, harusnya bagaimana? Yaitu tadi sertai, dasari dengan selalu beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sering dosa itu. Ada aja dosa itu, bahkan dosa itu maksa datangnya. Kita jauh-jauhin, datang, tetap aja datang dosa itu. Kita sudah hindari, sudah diam, karena kan orang itu tidak lepas dari diomongin, kan begitu. Kita diam diomongin, kita nggak diam diomongin. Kita di rumah baik ada aja yang ngomong, kita keluar ada aja yang ngomong. Tidak lepas daripada ngomongin orang. Nah, makanya di situ bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari dosa. Intinya itu saja. Nah, maka Allah akan kasih lembut hatinya, artinya bakal bisa menerima nasihat. Kemudian ketika kita mendengarkan nasihat akan khusyuk mendengarkannya, akan khusyuk melaksanakannya. Kalau kita sudah menghindari dosa. Nah, kemudian waman tarakal haram, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu hal yang haram kita tinggalkan. Di mana? Fil mafhumi wal malbusi wal ghairihima. Orang yang sudah siap meninggalkan sesuatu hal yang haram, entah itu di makanan atau di pakaian. Dan selain makanan dan pakaian, kita hindari, kita jauhi, kita tinggalkan. Kemudian wa akalal halal, kemudian makan halal. Maka sofas fikratuhu, maka akan bersih pikirannya. Jadi pikiran itu tidak piktor, pikiran kotor. Banyak yang pikiran kotor. Kalau kita menghindari makanan-makanan yang haram, pakaian yang haram, maka akan bersih pikirannya. Tidak suudzon, tidak banyak ngomongin orang, pikirannya selalu husnuzon sama orang itu. Kan kita kadang-kadang ada tetangga saudara pakaiannya baru, senang aja. Pas
masih aja begitu. Ayah ada. Masih aja begitu. Atau misalnya buru-buru datang misalnya ujung-ujung ke rumah tetangga kita itu ada nganterin misalnya motor, kita mau ngomong aja, kritik, kan begitu. Ada aja yang diomongin. Nah itu tuh kita tuh begitu, berarti jelek hati kita. Nah di situ kita harus banyak introspeksi diri. Oh ya Allah ya Rabbana, banyak dosa. Apa mungkin ini ada hal yang dimakan yang haram, atau pakaian ada yang pakaian uang itu dari haram. Kita introspeksi di situ. Pantesan sholat kita, ibadah kita itu susah sulit untuk khusyuk, susah sulit untuk benar-benar mau mencapai kesempurnaan itu. Memang kan kita manusia gak bakal nyampe kesempurnaan. Minimal kita itu sadar ketika kita sholat. Kan kadang-kadang kita malah lagi sholat yang 4 rakaat aja. Ini 3 apa 4? 3 apa? Lupa berarti kita sholatnya. Nah minimal kan kita khusyuk di situ. Nah ada apa di situ? Ada apa? Di situ berarti kita harus banyak introspeksi diri. Apakah mungkin ada makanan yang haram? Apakah mungkin ada pakaian yang uangnya dari uang haram? Apakah mungkin kita itu memang yaitu tadi fiktor pikiran kita misalnya, atau misalnya kita itu masih suka dosa aja. Nah kalau masih dosa, kalau masih makan yang sesuatu hal yang haram, pakaian yang haram, maka jelas malah yang timbul pikiran kotor, yang timbul kita itu kalau ada yang ngingetin gak nerima, ada yang negor gak nerima, berarti ada sesuatu hal yang salah, ada makanan yang haram kemakan, ada pakaian yang uangnya itu dari haram, atau misalnya kita masih senang terhadap dosa. Makanya apa? Intinya perlu kita selalu beristighfar. La saghirata mal israr wala kabirata mal istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau tiap hari dikerjakan, tidak ada. Tidak ada dosa kecil yang tiap hari dikerjakan. Misalnya ada dosa itu kecil. Apa? Misalnya kita yang kecil itu apa tuh ya? Kayak seperti ngomongin orang lah, itu kan tanpa terasa kita itu ngumpul harium bareng di emperan rumah, kita nyeblak yuk misalnya. Sambil nyeblak, sambil makan, ngobrol, si suami anu mah begini ya, istrinya cantik, suaminya jelek amat. Karena ada yang ngomong gitu. Kemarin lu kondangan nggak kemarin waktu kemarin kondangan? Terus gimana? Ih, dagingnya alot. Ada yang ngomongin. Kesana kesini ngomong ada itu tanpa terasa, itu sebenarnya dosa yang gak terasa. Nah harus dihindari daripada kita misalnya ngomongin orang, mendingan udahlah sholawatan, udahlah istighfar. Atau misalnya daripada ngomongin orang, mendingan diem. Kadang-kadang itu tadi diem diomongin, ngomongin. Manusia mah gak lepas daripada diomongin sama ngomongin sama bingung kita. Makanya pantas kemarin yang tadi disampaikan, dosa itu ibarat sudah dihamparkannya beli atau duri, gigit aja tetap kena. Banyakin aja istighfar. Nah kemudian kalau seandainya kita sudah siap untuk meninggalkan sesuatu hal yang haram, entah itu dalam makanan, kan apalagi kan orang tua kita dulu mau benar-benar, jadi makanan itu enggak sampai diperhatikan ini dari mana, ini duitnya dari mana, benar-benar diperhatikan. Apalagi kalau misalnya lagi yang hamil ya, itu menjaga benar-benar anak yang masuk, makanan yang masuk supaya saripatinya dimakan lagi sama janin itu benar-benar dijaga. Bahkan sampai kalau misalnya ngelewat, kadang-kadang kan di kampung ada yang lagi ngejemur opak, main comot aja begini, lagi jalan comot aja. Atau misalnya lagi yang jemur wajib, main comot aja. Itu dijaga hal-hal seperti itu. Nah karena kenapa? Itu tadi, orang yang kalau sudah kemasukan sesuatu hal yang haram, maka akan timbul pikiran kotor.
nggak bakal nerima nasihat, nggak bakal nerima diingatkan sama yang lain itu nggak bakal nerima. Nah kalau sudah siap menghindari menjauhi sesuatu hal yang haram, entah itu dari makanan atau pakaian, kemudian makan yang haram, sofat stikratu, maka akan bersih pikirannya. Ala masnu'atillahi ta'ala adallati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Orang yang kalau siap menjauhi hal yang haram, kemudian makannya halal, akan selalu pikirannya itu bersih, bahkan akan selalu memikirkan tafakur, tadabbur kepada apa yang sudah diciptakan sama Allah. Jadi selalu jadi tafakur. Apa yang ada di depan mata kita selalu dibaca. Masya Allah, tabarakallah. Ini kelapa ada di atas, kok ada airnya, dari mana masuknya? Itu tafakur kan, itu apa, membaca sesuatu hal yang terjadi di depan mata kita dan hubungkan sama Allah. Berarti ini kekuasaan Allah. Kita lagi nyiram bunga misalnya, ya Allah ya Rabbana, ini daun ada uratnya ke kiri ke kanan. Coba kalau ciptaan manusia nggak bakal rapi seperti ini, berarti ini kekuasaan Allah. Kita melihat bunga di depan rumah kita misalnya, ada yang putih, ada yang merah, bunga lenggok lucu, nggak ada yang gagal gitu. Apa ciptaan Allah itu luar biasa, Masya Allah. Nah di situ kita tafakur terus-terusan. Itu bisanya kita seperti itu kalau kita sudah siap menjauhi hal yang haram dan makanan yang haram, maka akan melahirkan pikiran yang positif, pikiran yang selalu husnudzon. Selalu akan dijadikan tafakur, dibaca. Enggak banyak ngomongin orang, enggak banyak nyari kesalahan orang, justru sibuk mencari kesalahan sendiri. Orang yang siap menjauhi dosa, makan hal, kemudian menjauhi yang haram, akan begitu nantinya, bahkan akan merasa malu. Hati ini selalu malu kepada Allah. Ya Allah ya Rabbana, saya dari dulu sampai sekarang dikasih sehat, kadang-kadang sakit mah jadi ngomong, sehat mah gak jadi ngomong. Kan banyak yang begitu, sakit dikasih sehari 2 hari ngomong, gua kemarin sakit 3 hari, sehatnya banyak kagak dia ngomong ya. Pada banyak kan sehat sama sakit ya. Batuk aja batuk. Tidak ada batuk, biasanya batuk. Baru aja seminggu udah ngomong. Itu sehatnya gak diomongin. Makanya yang dipinta sama Allah itu sedikit. Kayak seperti 24 jam. Yang dipinta sama Allah itu sholat 5 waktu doang. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu 1 kali sholat paling berapa menit sih? Iya. 1 kali sholat ambil yang banyaknya 10 menit sama wudhunya, berarti sehari semalam yang diambil cuma 50 menit. Ini 24 jam, berarti sedikit yang Allah ambil. Zakat yang Allah ambil itu seapa sih? Cuma 2,5%. Di puasa dalam jangka 1 tahun ada puasanya yang diambil, yang dipinta untuk zakat fitrah itu kemarin berapa? Kalau uangnya cuma 50 ribuan, masih ngomong kita. Padahal berapa sehatnya kita. Itu untuk membersihkan badan kita. Cuman sedikit yang Allah minta. Nah ini juga sakitnya banyak, giliran diambil buat sehatnya banyak, diambil giliran buat sakit. Dan itu kan untuk membersihkan kita. Orang yang dikasih sakit itu justru dosanya diampuni sama Allah kalau kita hadapi dengan sabar. Orang yang sakit itu dibersihkan dosanya sama Allah, ditegur sama Allah supaya jangan sampai lupa. Begitu orang yang sehat, kuat, kadang-kadang terlupa kita itu. Orang kaya, banyak harta, banyak perusahaannya, kadang-kadang kan lupa. Set dikasih bangkrut, bakal eling dia sama Allah. Astagfirullahaladzim. Kan begitu ngomongnya pasti. Nah begitu juga kita dikasih sehat terus, takutnya lupa, makanya ditegur sama sakit. Kan kalau sudah sakit mas, baru kita ingat ngambil tasbih. Astagfirullahaladzim.
Kata malaikat, lu kemana aja? Lagi sehat, lu kagak ingat-ingat. Kita dikasih sehat gigi, enak, makan apa aja masuk. Set dikasih sakit gigi. Coba. Makanya apa artinya di situ berarti mau sehat mau sakit, berarti di situ ada pahala bagi kita kalau kita jalaninya, hadapinya dengan selalu kita kepada Allah. Ada hikmahnya semuanya juga, semuanya ada hikmahnya yang terjadi di alam dunia ini. Nah, orang yang sudah siap menjauhi dosa, menjauhi perkara yang haram, entah itu makanan atau pikiran, maka akan bersih pikirannya. Akan bersih pikirannya dan akan selalu merasa malu dalam hatinya. Ya Allah, alhamdulillah dari dulu saya enak hidup. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa makan sama daging sapi ketelama ini. Alhamdulillah ya Allah, tetangga saya cuma ikan asin doang. Kata yang tetangganya, alhamdulillah ya Allah saya bisa makan sama ikan asin juga. Tetangga saya makannya cuma tahu tempe. Kata yang tahu tempe, alhamdulillah ya Allah saya bisa makan tahu sama tempe. Tetangga saya makannya cuma sama garam doang. Kata yang garam, alhamdulillah ya Allah saya bisa makan walaupun sama garam kerasa asinnya. Tetangga saya cuma nasi doang, amar kayaknya. Nah kayak nasi dong, alhamdulillah ya Allah saya masih bisa makan pagi, sore, walaupun nggak sama apa-apa nasi doang, alhamdulillah. Tetangga saya mau makannya sehari cuma sekali. Kalau kita selalu melihat ke bawah akan selalu bersyukur. Kata yang makannya sekali, alhamdulillah ya Allah walaupun saya sekali masih bisa makan. Tetangga saya mah kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Kata yang kadang-kadang makan, kadang-kadang alhamdulillah ya Allah saya masih bisa makan. Walaupun masih kadang-kadang tetangga saya nggak bisa makan-makan, modal ya. Jadi selalu bersyukur. Kalau kita melihat dunia ke bawah akan selalu bersyukur. Nah, yang siap menjauhi hal yang haram, pakaian atau makanan, maka akan bersih pikirannya. Bahkan kita bakal punya pikiran begini, ya Allah ya Rabbana, Engkau dengan kewahdaniatan Engkau, dengan kudrat dan iradat Engkau, dengan keilmuan Engkau, kok bisa ya Allah ya Rabbana, yang mati bisa hidup, yang hidup bisa mati. Kan Allah begitu. Kita awalnya mati kan? Kita ini awalnya mati. Kita awalnya mati, kok bisa mati? Begitu kan dari air yang jinak. Kan itu mati. Dimasukkan ke dalam rahim, Allah bentuk di situ. Kalau kita tadabbur, tafakur dengan akal sehat kita, kan begini, Allaha khalaqahu min nutfatin birrahmi. Allah ciptakan kita manusia itu dari sperma masuk ke dalam rahim ibu kita. Pasti kan ngalamin juga semuanya juga kan? Gak langsung kolot begini kan? Enggak langsung kolot begini. Pas masuk dulu ke rahim kita itu. Semua manusia masuk dulu ke rahim. Allah bentuk dari sperma itu, dan sperma itu perkara yang hina. Nah, makanya kita itu harus sadar di situ. Kita itu hina. Allah ciptakan gitu dari hina. Sama telur aja mahalan telur. Coba kalau misalnya orang yang jualan telur sekilo 25 laku nggak? Coba orang jualan sperma ada nggak? Gitu. Berarti berhargaan telur. Jangankan begitu, sama pupuk ayam, mohon maaf, tai ayam, mahalan tai ayam. Ada manfaatnya buat pupuk, kalau begituan nggak ada. Siapa yang mau beli, ayo. Siapa yang mau beli nih, seember 10.000, najis kalau 10.000 kan begitu. Nah, kita kalau sadar ke situ, oh kita itu hina ya Allah. Apa yang harus kita sombongkan? Semuanya juga dari Allah, harta yang ada dari Allah, mobil dari Allah, rumah dari Allah, segala rupa juga titipan dari Allah. Akan sadar ke situ kita. Nah, Allah dengan kekuasaan Allah, khalaqahu min nutfatin, kita diciptakan dari sperma. Birrahmi, dimasukin ke dalam rahim ibu kita. Faja'alaha alaqatan, kemudian Allah jadikan dalam jangka 40 hari itu, ini tafakur kita.
dalam jangka 40 hari dirubah tuh sperma itu alaqatan jadi darah, berubah. Nah, summa mudghatan berubah lagi dari darah jadi mudghah. Mudghah itu adalah daging kimpol, daging berubah jadi daging. Nah, summa khalaqaha minha, kemudian Allah rubah lagi, Allah ganti lagi, Allah ciptakan lagi dari daging tersebut lahman wa azman, ada dagingnya, ada tulangnya. Ada dagingnya, ada tulangnya. Setelah itu wa uruqan wa asaban, kemudian ada uratnya. Kemudian ada sendi-sendinya. Bayangin kalau tak ada sendi, kita makan begini aja susah masih. Bayangin kalau nggak ada siku ini kan makan gimana? Allah karim, coba itu kan harus tafakur kita itu betapa hebatnya Allah berarti. Kalau misalnya mata nggak bisa ngedip, bayangin itu, gimana itu? Kan kita bisa senyum, coba kalau nggak bisa senyum, orang itu saja ngomong yang lucu aja. Satu-satunya makhluk Allah yang nggak dikasih senyum. Dan dikasih senyumnya cuma satu kali, malaikat Jabaniyah. Satu-satunya malaikat Jabaniyah. Berarti kalau misalnya ada orang yang gak pernah senyum-senyum, berarti itu anak buahnya malaikat Jabaniyah. Iya berarti. Waurokan wasoban, ada sendi-sendinya. Masya Allah, kita bisa begini, ini tangan Allah berarti. Kita harus baca. Ini mah kadang-kadang gak punya duit aja. Giliran sehat apa seneng, giliran punya duit seneng. Jadi pikiran kita itu kadang-kadang ke duit aja sebenarnya. Itu duit, enggak mikir-mikir. Ini nikmat dari Allah. Makanya kita buka ini nikmat dari Allah. Coba bayangin kalau misalnya ini jari ini nggak bisa begini. Kita sesekali misalnya makan di restoran nggak pakai sendok, harus pakai ini misalnya. Masa kita begini aja susah kan? Susah kan? Ini kenapa di jempolnya ini telunjuknya dari tengah, kelingking, apa ini apa? Cingir, salah ya? Ini jadi manis kemudian ini kelingking, tukar. Kalau misalnya sama ukurannya jempol sama di sini, begitu di begini panjang sebelahnya aja, nggak bakal bisa ngambil nasi. Kita kan nggak pernah berpikir ke situ. Tapi kalau kita bertafakur, masya Allah, luar biasa Allah kita, hebat, luar biasa. Hidung ada di depan, coba kalau bisa di atas. Giliran hujan kita harus Allah kan, kuping di samping nih, kuping di samping. Ini nikmat dari Allah. Kuping di samping. Coba kalau kuping di sini nih di jidat. Atau misalnya ditukar misalnya. Pantat kan gede dagingnya, jidat kan enggak, ditukar misalnya. Bentuk orang kayak gimana kalau begitu? Amin, amin kayak begitu ya. Masya Allah, berarti ini semua harus kita tafakuri, semua harus kita syukuri. Alhamdulillah, luar biasa, luar biasa. Kayak ada cerita nenek-nenek. Bisa diturutan, ilmunya turutan. Jadi ada nenek-nenek, muspeo banget. Kayak orang ini datang ke dokter. Bisa dokter, datang kan dukun, ayo dukun bisa kata nenek-nenek pas begitu nyampe kan dukun, ada apa nek? Pulang mah, ayam kolot, ayam ngelakeli, saya karena rancang dari, oh ya udah, kita dukun ditarik kita di tukang, pas begitu bentuk, ayam kok bisa, dihanam kan tarik pun jadi ayam itu. Kalau cerita udah di pikiran bayar terbayar. Wasyaqalaha sam'an wa basor,
Kemudian rahim, janin yang ada di dalam rahim berubah jadi apa, ada dagingnya, ada tulangnya, dikasih uratnya, dikasih sendi-sendinya. Kemudian wasyaqalaha, dibedah lagi sama Allah, jadi ada pendengarannya, jadi ada penglihatannya. Kemudian wa'dhaun, kemudian ada anggota tubuhnya, ada tangannya, ada kakinya, itu Allah semuanya. Dan kalau misalnya kita pikir-pikir, kita tafakur lagi, janin ada di dalam rahim, kita dulu waktu ada di dalam rahim, kita makan nggak? Kan makan dari saripati ibu yang ibu makan, kan begitu ya? Kan begitu ya, kan menurut para dokter. Ini agama pun sudah menjawabnya, kan begini. Yang saya pikirkan itu, dia modalnya di mana? Modalnya di mana dia? Berarti hebat kan begitu? Oh, nggak kepikiran itu. Dokter nggak ngejelasin itu. Makan iya, modal kagak. Kan kita mah harus modal. Luar biasa. Summa sahalal khuruja min bakti umihi li janini min bakti umihi. Kemudian summa sahalal khuruja, Allah lagi ini luar biasa. Allah keluarkan begitu waktunya lahir si janin dari rahim, dari perutnya seorang ibu lahir, dan itu Allah mudahkan keluarkannya. Bayangkan kalau misalnya tadi kan sudah ada tulangnya, kalau sudah ada uratnya, misalnya sudah pada keras, susah keluarnya. Mau gimana coba ngeluarinnya? Kan ibu yang bisa ngerasain, saya mah enggak. Pertama kali kan lahir di dia mau di jero. Mau dijerok. Semua bisa keluar. Kan ini ada sesuatu. Ini keluar cepat. Mem diapain di saya salah enggak jangan. Terus gimana? Keluar sendiri itu mah Keluar sendiri. Itu kan segala rupa, itu kan hal Allah. Itu kelakuan Allah. Itu kudrat iradat Allah semuanya juga. Bisa keluar walaupun sudah ada tulangnya. Kan kalau secara logika mah kita gak bakal nyampe, gak tahu. Dan itu kembalikan lagi, oh Allah sebenarnya tidak berani. Allah. Ini daging dilapis sama kulit, di dalamnya ada tulangnya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Allah. Bagi umihi walhamahu irtido asadi, walhamahu irtido asadi. Kemudian si bayi itu dikasih ilham sama Allah, dikasih ilham sama Allah, bisa tahu mana sadi itu. Dorong mau sampai itu. Sampai ke mana? Sampai ke mana? Tidak tahu. Pentil susu. Ya, mau tidak mau harus disampaikan. Bisa milih gitu. Mana hidung emek. Nah, sama aja di situ. Mana punya ibunya? Tahu. Sekarang jangan jauh-jauh begini, ibu. Binatang ayam. Ayam begitu nervous, kita sebarkan beras sama pasir. Milih yang mana? Siapa yang ngajarin? Ya? Siapa yang ngajarin? Berarti itu kekuasaan Allah. Kambing begitu lahir sama emaknya dijilati bisa jalan. Iya. Masya Allah. Siapa itu kalau bukan perannya Allah? Hebat berarti. Ya Allah ya Rabbana. Hebat. Nah, di situ kita harus tafakur daripada ngomongin orang. Benar. Mendingan seperti itu. Orang yang bertafakur 1 jam saja, maka lebih afdal daripada 60 orang yang ahli ibadah. Hebat, tafakur 1 jam. Udah begitu aja dah. Kalau nanti disambung lagi segitu aja dulu. Mudah-mudahan berkah bermanfaat, kita semua semakin kokoh kuat keimanan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Bagi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.